sih friends, sudah penasaran belum dengan basah-basahnya air liur? Ada basah yang seksi, ada basah yang berbakteri. Yang nggak seksi sama sekali. Yang tidak seksi sama sekali. Kan waktu itu kita lagi nonton teman-teman cewek gitu, kita lagi ngobrolin tentang 365 days gitu ya. Oke. Mosimo, are you lost baby girl? Itu kan bikin cewek semua pada culik aku gitu ya. Itu romantis yang bermasalah sebenarnya kalau secara seksologi ya. Tapi ada satu adegan ketika berhubungan seks gitu ya, si Mosimo itu dia jadi di tengah-tengah seks, tau-tau dia ngeludahin vaginanya si perempuan, gitu kan ya. Tuh Zoe, itu bisa. Sementara kan aku selalu bilang sama teman-teman gue cewek, kalau sampai cowok lo ngeludahin gitu, jangan ya, itu jorok banget gitu ya, dan putusin. Itu berbakteri. It's like ew gitu kan ya. Gila, modal aja lah dikit lah beli gel gitu ya. Hari gini kan ada yang water based gitu kan, terus ada yang oil based, tapi aku selalu nyaranin yang water based karena kalau mau pakai kondom juga oke. Dan sekarang ada bukan cuma aromanya tapi juga ada taste-nya kan dok sekarang gitu ya, gel-gel kayak gitu bisa untuk oral. Dan kalaupun udah kepepet banget, aku sih menyarankan virgin coconut oil. Iya, walaupun bukan yang paling ditujukan ini ya, gitu ya. Tapi ya relatif aman lah gitu, virgin coconut olive oil. Tapi ya, beli gel itu di supermarket pun ada sekarang gitu. So please jangan pakai itu. Nah sekarang tolong jelaskan pada si friends aku dok, kenapa kan kalau lagi mau oral kan kita pasti pakai ludah gitu ya. So kenapa enggak kita santai aja gitu, pakai ini aja, pakai kita ngeludah juga ketika kita mau melubrikasi vagina gitu di tengah-tengah hubungan seks dok. Oke. Why it's a big no-no. Ya. Pertanyaannya kan bisa atau tidak, ya kan? Bisa atau tidak, jawabannya bisa. Ya. Tapi bagus apa enggak? Gitu kan? Aman atau tidak, bahaya atau tidak. Nah itu baru jawabannya ya bahaya, nggak bagus dan tidak aman. Kenapa? Karena satu, di air liur kita, karena kan saya di bagian infeksi menular seksual nih ya, di air liur kita ini bisa mengandung kuman-kuman juga. Rongga mulut ini banyak kumannya loh, right? Ya kan? Banyak kuman, ada jamur di situ dan lain-lain ya. Kuman-kuman di daerah mulut kita akan terkandung di air liur. Kemudian kalau dipakai untuk sebagai pelumas, maka itu akan mempengaruhi kuman-kuman yang ada misalnya vagina, dinding vagina. Karena dinding vagina itu juga ada kuman, tapi kumannya kuman yang baik, yang menjaga pertahanan vagina selama ini. Ketika dia ketemulah dengan kuman dari mulut nih ya, nanti mereka jadi bertempur, saling lawan, rebut-rebutan makanan. Bahayanya nanti kalau yang menang kuman dari mulut gitu, itu justru akan menurunkan pertahanan dari si vagina terhadap infeksi menular seksual lainnya, misalnya infeksi bakteri, infeksi jamur kayak gitu. Jadi memang tidak disarankan penggunaan air liur sebagai pelumas atau lubrikan. Itu satu. Belum lagi itu yang bersih ya, maksudnya orang nggak punya IMS di mulutnya. Belum lagi kalau orang itu sebenarnya sudah punya IMS di mulutnya, karena di mulut itu juga bisa kena GO, gonore, bisa kena sifilis, bisa ada herpes virus ya. Ada herpes juga bisa di mulut dong? Bisa banget. Yang aku pernah lihat tuh ada di tangan. Di tangan tuh apa? Sifilis ya? Sifilis kalau di tangan sering. Jadi kayak luka gitu, tapi ternyata itu adalah sifilis gitu. Iya, itu sifilis yang secondary sifilis. Artinya sebenarnya dia sudah kena beberapa lama dan kumannya sudah melanglang buana di tubuhnya gitu melalui peredaran darah. Kalau herpes itu biasanya di organ-organ yang berkaitan dengan kontak seksual, misalnya oral, kelamin, atau perianus atau sekitar anus. Ya kan siapa tahu hand job dok gitu, jadi dia nyentuh kelamin juga kan? Betul, kalau hand job itu bisa untuk kontak seksual, tapi tidak semudah itu, tidak sama dengan mukosa. Mukosa gitu. Kan selaput lendir ya. Kalau tangan kita kan adalah kulit utuh. Jadi virus nggak bisa masuk semudah itu. Tapi kalau bibir, kalau vagina, dinding vagina, penis, atau misalnya perianus ya, sekitar dubur kayak gitu, itu mudah dimasuki dindingnya oleh si virus tadi. Itu juga yang menyebabkan kenapa kalau kamu melakukan anal seks gitu ya, kamu melakukan anal seks, jadi ada penetrasi penisnya masuk ke dalam anus gitu ya,
lalu abis itu dicabut, masukin ke dalam vagina. Kenapa itu tidak boleh? Karena semua bakteri yang ada di anus akan masuk ke dalam vagina kan, Dok? Betul sekali. Dan juga ke mulut, ada juga yang begitu. Abis dari anus ke mulut kan? Iya, Annoying tiga-tiganya kan, jadi anus, vagina, mulut, tiga-tiganya dihajar. Dapet dah itu. Tiga-tiganya dapat juga nanti, paket komplit namanya. Paket komplit. Nah, ini ada beberapa teman, saya tahu ini tidak common ya, tapi gini, please, ini adalah edukasi gitu ya. Jadi nanti komentarnya please jangan menghujat ya. Saya mau bertanya dan saya tahu sih jawabannya, tapi saya kepengen banget dengan Dr. Yudo supaya Z-Friends juga bisa teredukasi. Ya mengenai anal sex, kalau saya terus terang yang relatif khawatir gitu dengan anal sex. Nikmatnya sama resikonya tuh lebih besar resikonya kalau menurut saya gitu ya. Dan bagi mereka gimana sih cara pertama, resikonya apa aja anal sex, Dok? Terus kedua, kalaupun bener-bener udah mau dijadikan entah lagi mana lah variasi atau mungkin salah satu cara untuk benar-benar terkontak secara seksual itu adalah dengan anal gitu. How to do it in a safest. Jadi ya yang paling aman di antara yang tidak aman lah, Dok. Itu gimana caranya? Apa bingung juga gue nanya, iya kan ya? Iya, membahasakannya jadi susah ya. Di antara sesuatu yang paling aman di antara yang tidak aman lah gitu ya. Kalau aku sih udah jelas kita sih tahu itu nggak aman ya, tapi iya gitulah. Kalau misalnya ada yang udah kepengen banget melakukannya, how to do it anal sex in the safest way possible. Iya. In terms of talking about IMS ya, infeksi menular seksual, artinya tidak ada kontak seksual yang aman. Apapun itu kontaknya ya, mau cuman itu sekedar blowjob atau oral, atau sekedar main jari, fingering kayak gitu. Meskipun having sex with condom juga tetap ada resikonya kan ya. Jadi nggak ada yang 100% 100 dia pernah nggak denger. 100% aman itu tidak ada. Jadi selalu ada resiko yang mengikuti semua kontak seksual. Nah, kalau kita ngomongin tentang anal sex, tentu itu adalah salah satu variasi yang memang secara medis kita sebutnya anogenital ya. Jadi hubungan seksual anogenital adalah pertemuan antara kelamin dengan anus. Bisa itu antar sesama laki-laki atau laki-laki dengan perempuan. Semua bisa di anal sekarang kan. Gitu. Dan itu memang terjadi karena ada yang merasakan nikmatnya gitu. Misalnya karena serabut-serabut saraf di situ memang banyak. Kemudian kita bisa lihat penelitian luar negeri juga menyebutkan bahwa G-spotnya laki-laki di prostat. Prostat itu dapatnya dari belakang. Kalau prostatnya kesenggol, keenakan gitu kan. Kalau nggak pernah di anal atau nggak ada yang masuk ke situ, dia nggak tahu dia punya G-spot di situ. Jadi kalau bicara di luar negeri itu sudah semi dilegalkan ya. Tapi kalau di kita kembali lagi tidak ada kontak seksual yang 100% aman tuh nggak ada gitu ya. Mau itu anal, mau itu vaginal, mau itu oral, nggak ada. Even cuman sekedar petting, sekedar petting itu tetap ada resiko gitu. Jadi untuk mengurangi resiko IMS itu tentunya yang selalu disarankan oleh dokternya adalah pemakaian kondom. Dan kita selalu specifically menyebutkan kondom. Jadi bukan pakai pengaman, bukan pakai kontrasepsi. Nanti orang mikirnya saya udah pakai IUD. Iya kan? Saya udah pakai diafragma, saya nggak bakalan hamil. Saya udah minum pil, Dok, tenang aja. Nggak ngaruh. Kita kalau perlu bahkan double kontrasepsi gitu ya. Misalnya saya pakai IUD, saya juga akan pakai kondom juga. Bukannya pakai kan ada beberapa pertanyaan, ngapain lo takut, Zoe? Lah kan lo nggak bakal hamil. Bukan soal hamil doang ya, tapi infeksi seksual, kutil kelamin kan, ampun kan pusing. Sedihnya ya pasien-pasien saya nggak tahu pengalaman Mbak Zoya gimana, tapi kalau di saya tuh masih banyak mungkin remaja ya, populasi sekarang yang jadi tujuan edukasi kita utama itu remaja ya. Remaja sekarang itu banyak yang lebih takut hamil daripada takut kena IMS. Gitu. Jadi, makanya dia coitus interruptus dikeluarin di luar, sistem kalender, hubungan seks pada saat menstruasi. Betul.
Betul. Wah, Jadi dia didau. nggak pakai kondom, tapi dia istilahnya nggak keluar di dalam gitu. Padahal kan ya Lokur sekali di lagi. lokur masih ada. Ya, betul. Keluarnya di dinding, di lantai, atau di tisu. Who knows? Anak sulungnya banyak di mana-mana Iya. tuh, Dok. Tinggal disiram. Kayak gitu. Pedih. Jadi sebenarnya Oh, wow. mindset Itu itulah sih. yang harusnya diubah gitu. Ini belum ada penelitiannya, tapi beberapa pasien atau klien kita yang seperti itu. Jadi masih takut hamil daripada takut kena IMS. Gitu. Sebenarnya kan tujuan penggunaan kondom tuh bukan hanya mencegah kehamilan, Iya. tapi juga mencegah infeksi menular seksual. Iya, saya ngerti sih, mungkin banyak sih friends yang bilang, tapi kan nggak enak Mbak Zoya. Sekarang gini ya, kondom tuh ada yang tipis banget gitu ya. Ada berbagai macam kondom gitu, dan kalian bisa pilih aja deh mau merek apapun, brand apapun yang membuat kamu tuh nyaman. Tapi segitu resikonya tuh terlalu besar gitu untuk kehilangan untuk bermasalah gitu ya dengan seksual. Jangan pikir kayak tadi gitu. Oh ya udah, tinggal minum antibiotik, nggak usah pakai ke dokter, ntar juga gue sembuh. Nah, kalau misalnya kamu mengalami apa yang diceritain sama dokter Yudo gitu di episode sebelumnya, kalau misalnya ntar kena udah imun gimana? Terus mau diobatinnya gimana lagi? So please, jangan asal mencoba sesuatu gitu ya Zifran. Udahlah, pergi ke dokter paling bener. Kita juga nggak akan, ya semoga sih nggak ada yang oknum-oknum dokter atau nakes yang lain begini ya, tapi kayak kita nggak pernah ngejudge ya gitu ya. Ya udah, lu punya masalah, so how can we solve it with you gitu ya, yuk kita tolongin gitu ya, kita solve bareng-bareng aja ya kan Dok. Betul, jangan malu untuk berobat, jangan malu untuk jujur dengan dokternya. Iya. Karena kita itu my God, help itu us to paling help gedek. you gitu loh. Jadi tolong jujur kepada kami. Kalau nggak jujur, ceritanya ngawang-ngawang, gimana saya mau ngasih obat atau mendiagnosis dengan tepat? Iya, Gitu. dan menolong orang yang punya second risk gitu kan ya. Benar. Terhadap si individu ini. Kan banyak yang, enggak Dok, saya cuma sakitnya begini aja, padahal ternyata udah hubungan seks gitu ya. Saya nggak tahu, tiba-tiba ini pas hubungan seks sakit aja gitu ya. Kita menduga dia baru pertama kali berhubungan seks, mungkin karena robek, ternyata sudah sering berkali-kali, tapi ternyata ada apa kayak gitu. Betul. Kayak gitu-gitu itu sama sekali nggak menolong kami untuk bisa menolong Anda ya. So please be honest gitu, jangan pernah nutup-nutupin. We're not gonna judge you anyway. Terus ini yang membuat ada beberapa perempuan suka ketakutan Dok. Kalau misalnya mendengar kayak gini malah over gitu ya, terus akhirnya melakukan vaginal douche. Oh, oke, Gitu ya. Douching gitu. Cuci Jadi vagina itu. kalau mencuci sih kan harusnya kan di luar aja gitu ya, di vulvanya aja gitu. Tapi ada beberapa yang mencoba sampai masuk gitu ke dalamnya gitu. So, apa bahayanya tuh Dok? Oke, vaginal douching itu kan bilas vagina ya. Jadi betul-betul cairannya itu dimasukin sampai ke dalam gitu, disemprotkan, kemudian nanti cairannya keluar lagi. Apalagi ada yang melakukan gurah vagina, ya kan? Ya itu mungkin episode lain ya. Kalau tentang cuci vagina dulu nih, bilas vagina dulu nih ya, douching itu bisa memakai air biasa, air antiseptik atau air ramu-ramuan gitu ya. Iya. Ada yang begitu. Nah, sebenarnya itu sudah tidak disarankan lagi. Kenapa? Karena terbukti justru kuman-kuman itu nggak mati dengan cucian tadi itu gitu. Karena dia bukan cucian, dia bukan pakaian yang dicuci. Gitu loh. Vagina, ini vagina gitu kan. Jadi jangan dicuci yang dibilas gitu dong, ya kan. Nah, tapi pakailah obat-obatan yang sesuai dengan kuman yang ditemukan, sesuai dengan jamur yang ditemukan atau parasit yang ditemukan. Kalau pakainya hanya air saja justru mendorong kuman tadi yang harusnya di bawah, dia bisa terdorong ke atas. Nah, di atas ini ada yang namanya cervix, ya, ada yang namanya leher rahim, tempat yang harusnya steril. Nggak ada kuman sama sekali. Ketika didorong oleh semprotan tadi, dia masuk ke tempat yang seharusnya dia nggak ada, malah bikin komplikasi gitu. Itu jadi bikin nanti kalau misalnya ada masalah dengan kandungannya pas segala macam itu bisa sampai begitu ya. Betul, karena kalau nggak salah salah satunya ectopic pregnancy ya. Salah satunya, karena gini, itu kebiasaan memang yang sudah misinterpreted dari dulu ya, misconception lah bisa dibilang karena udah tertanam ya. Kemudian juga ada perempuan-perempuan yang merasakan bahwa habis ML atau having sex itu harus dicuci biar bersih gitu, atau ini kan keputihannya banyak banget, dicuci dong dok, dibilas dong dok. Enggak kayak gitu permainannya. Obat yang tepat untuk menyembuhkannya, bukan dicuci-cuci.
Oh gitu. Oke, wow. Jadi banyak banget informasinya, dan informasi terakhir yang mungkin ini harus disampaikan ya, dan pasti udah pada bosan kalau dengar dari saya. Saya mesti dengar dari Dr. Yudo tentang sunat pada perempuan. Kalau menurut saya sendiri, Dok, bukan hanya karena saya feminis, tapi as a sexologist sebenarnya klitoris itu kan sering menjadi sumber ya untuk disunat gitu ya. Kalau aku sih ngelihatnya pada zaman itu gitu ada banyak orang yang sebenarnya terutama di budaya patriarki iri pada seksualitas perempuan karena klitoris itu satu-satunya dibuat yang nggak ada fungsi lain selain memberikan orgasme pada perempuan, ya kan? Dan 90% orgasme pada perempuan itu lebih banyak didapatkan melalui klitoris, bukan melalui penetrasi penis ke dalam vagina gitu ya. Nah, sunat perempuan ini kan kalau di pemerintah itu sudah merupakan mutilasi pada vagina, jadi nggak boleh dilakukan gitu ya. Kalau di kedokteran WHO sendiri bagaimana, Dok? Oke, itu disebut FGM ya, Female Genital Mutilation. Female Genital Mutilation. Jadi mutilasi kemaluan perempuan gitu. Dan memang ada beberapa tahapannya, dari mulai yang cuman sekedar dibeset, kemudian ada darah dikit, sampai darah dikit, atau cuman ditempelin doang gitu, atau bahkan betul-betul sampai dibuang klitoris, buang labia, sisain lubang doang gitu, ada. Dan itu di Afrika yang banyak yang hardcore seperti itu tuh, seperti itu FGM itu. Nah, secara medis karena tentunya saya dari kalangan medis, clinician, itu kita tidak ada keuntungan dari female genital mutilation. Katanya kan, anak perempuan tuh harus disunat supaya gedenya nggak nakal. Aduh, tolong. Kalau nakal ya nakal aja. Iya. Ya kan? Mau dia punya klitoris, dia nggak punya klitoris, nakal ya nakal aja. Ya kan? Selalu dia dihubung-hubungkan ya. Kalau misalnya perempuan bisa menikmati seksualitasnya bakal jadi perempuan nakal. Ada bahkan perempuan yang gini, kamu sudah menstruasi jadi anak perempuan udah menstruasi, dibilang hati-hati ya kamu udah bisa nakal. Gila, kesian amat kita jadi perempuan selalu didiskriminasi gara-gara sabar banget gak sih jadi perempuan sabar kita ya. Sementara kalau laki-laki disunat atau tidak disunat itu ada pengaruh baik atau buruknya nggak sih, Dok? Oh ya, kalau itu ada, memang sudah ada penelitiannya. Jadi yang disunat itu bisa sedikit melindungi dari IMS, salah satunya HIV gitu ya, karena ada faktor kebersihan lah di situ. Karena kalau tidak disunat, kecenderungan tidak bersih itu lebih daripada yang sudah sunat. Misalnya kalau yang nggak sunat tuh lebih cenderung atau potensi punya smegma, yang keju-keju putih-putih yang kayak gitu-gitu aja. Jadi sangkut pautnya itu dengan kebersihan atau higienitas masing-masing. Pantas ya, orang suka memberikan stigma kepada yang belum disunat. Kalau lu nggak disunat kan kotor. Ya nggak gitu juga kali, kalau orangnya resik sih nggak apa-apa. Iya, bahkan mungkin lebih resik daripada yang sunat. Kalau yang sunat nggak pernah ganti celana dalam ya kotor juga. Exactly. Benar. Jadi kembali lagi, kalau misalnya agama kamu, budaya kamu menyarankan untuk sunat ya silakan, tapi jangan juga mendiskriminasi laki-laki yang memilih untuk saya nggak mau disunat. Seperti juga ketika perempuan memilih saya mau child free atau apapun itu gitu ya. So thank you banget ya Dr. Yudo ya. Kayak masih banyak gosip-gosip tapi nanti aku kumpulin lagi. Aku tanyain lagi sama Dr. Yudo. Jadi Zifriends, jangan pernah berobat sendiri gitu ya. Kalau misalnya kamu mau, pergi aja udah ke klinik. Ini Dr. Yudo juga praktek di RSCM. Selain di Hak Klinik, kita sama-sama, dan biasanya kita paling sering ketemu tuh hari Sabtu di Hak Klinik. Kita berdua praktek di situ gitu. Dan sekali lagi please minta bantuan profesional, jangan jadi dokter untuk diri sendiri, jangan berasumsi, jangan apa yang masuk akal kita coba diskusikan dengan dokter, dan cepet-cepet berobat gitu ya. Jangan sampai udah nunggu parah. Kadang-kadang kalau udah nunggu parah kita juga nggak tahu gimana mau nolongnya. Kita juga yang pusing. Jadi ya mau cari bantuannya. Oke Zifriends, semoga ini bisa membantu Zifriends di 3 episode yang berturut-turut ini gitu ya, bersama dengan Dr. Yudo untuk lebih memahami mitos fakta sehubungan dengan seksualitas. Ini Dok ada oleh-oleh nih. Oh ya. Oleh-oleh nih. Jadi ini di sini ada baterainya Dok, gitu. Ada petunjuknya juga, simple aja sih gitu. Jadi ini ada 3 macam kondom. Kalau ini tipis, ini yang premiumnya, ini tiga-tiganya sih premium. Ini endurance biasa lah buat yang lebih lama. I think the fun part is this one. Karena kalau ini tapi lebih yang kerasa sih ceweknya, karena ini tuh bisa kerasa kayak geli-geli, tingling sensation ya, dingin terus atau ntar ada angetnya.
Oh wow, hot and cold yes, in so one you should time. try. It's one of my favorite by the way. Terus ini kan ada ini, jadi ini buat di sini nih baterainya, buat di vibrator gitu. Ini buat biasalah, ini buat nelusurin labia gitu, dan buat klitoris juga bisa. Jadi biasanya lebih banyak disarankan buat pemanasan, Dok. Kalau misalnya ini bisa dipakai sama yang lakinya. Terus ini baterainya juga ada di sini ya. Cuma kalau lagi jarang dipakai, kayak misalnya dipakainya setahun 3 kali gitu, itu baterainya mendingan dicopot supaya dia lebih tahan lama. Karena kalau di iniin terus tato pas udah dipakai lagi kok udah mati ya. Sering terjadi gitu kan ya, for some reasons gitu ya, dan nanti dia akan getar. Nih, maaf. Oh wow. Right. Wow. Ini kecil-kecil cabai rawit ya, lumayan kencang. Wow, iya. Dia dipakainya ini dipakai di depan begini gitu ya. Dan ini nanti akan nyentuh klitorisnya si perempuannya. So it give like a lot of semoga klitorisnya kan bukan yang sudah disunat ya, kan sedih ya, Dok. Iya, right? yang masih punya klitoris. Yang masih punya klitoris. Jadi ini klitoris ini jadi dia ini bisa untuk couples gitu. Jadi yang dipakai memang lakinya yang pakai ringkoknya gitu untuk mempertahankan ereksi, of course gitu. Terus ini juga bisa ngebantu untuk ngerangsang si klitorisnya. So, semuanya ada, dan kita kasih ini yang lubrikasi yang water supaya kalau misalnya mau oral atau apa, ini juga aman kan kena kondom atau sama toys ini. Kalau ini ya seperti ya ringkok kebanyakan sih, Dok, gitu ya. Ini buat boleh dipakai 3-3-nya, tapi ini nggak boleh dipakai ini bisa pemakaian 8 kali maksimal, dan jangan dipakai lebih dari 1 jam tentunya kalau nggak kita mulai di UGD. Kayaknya itu sih standar prosedur kita di UGD. Jadi yang punya kayak begini juga ya, jangan pakainya lebih, kadang-kadang ada yang oke banget nih gitu kan, ada yang mau nahan-nahan, aduh susah nih gitu, bisa pakai ini kan gitu. Tapi karena nafsu terus jangan dipakai jadi lebih dari 8 kali, jangan lebih dari sejam. Udahlah 45 menit, setengah jam aja udah aman lah. Biasa ya kan? Juga 2 menit. 2 menit nyari dokter Yudo lagi gitu. Siapa yang 2 menit? Oh, lagi pakai ini, nggak denger dia belagu. Gitu. So, have fun ya, Dok. Oke, thank you. Terima kasih. Ini akan saya gunakan banget sebagai materi dari edukasi juga. Karena informasi dan edukasi yang benar tentang hal-hal seperti ini tuh tetap dibutuhkan oleh pasien. Oke. Thank you, Dok. you. It's for you. Thank you very much.